bab yang baru, yaitu bab asy-syafa'ah. Ini kita sering dengar ya istilah syafaat ini ya. Cuman apa sih syafaat itu ya? Nah, ini merupakan bab yang penting, bahkan dia merupakan bab yang terpenting ya dalam kitab At-Tauhid. Kenapa demikian? Karena orang-orang musyrikin di zaman Nabi SAW, begitu juga orang-orang musyrikin di setiap zaman, mereka tersesat justru dalam bab syafaat ini. Ya, jadi kita harus memberikan perhatian yang besar ya terhadap bab yang akan kita baca ini. Berkata penulis, bab syafa'ah wa qaulullah ta'ala. Bab syafaat dan dalilnya adalah firman Allah Ta'ala. Dalil yang dibawakan di sini adalah tentang dinafikannya syafaat dari selain Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala berfirman, wa anzir bihi alladziina yakhafuna an yuhsyaru ila rabbihim laisa lahum min dunihi waliyyun wala syafi'. Yang artinya, dan berilah peringatan kepada orang-orang yang beriman dengan Al-Quran, yaitu orang-orang yang mereka takut bahwa mereka akan dikembalikan, maksudnya dikumpulkan kepada Rabb mereka nanti di hari kiamat, bahwa tidak ada bagi mereka selain Allah seorang pun penolong, dan tidak ada bagi mereka selain Allah seorang pun pemberi syafaat. Maksudnya ayat ini jelas ya, dikatakan bahwa mereka tidak memiliki selain Allah penolong atau pemberi syafaat ya. Jadi seperti yang tadi dikatakan, ayat ini menjelaskan akan dinafikannya syafaat ya. Maksudnya ya, tidak ada syafaat dari selain Allah Subhanahu wa taala. Kita belum bicara tentang apa sih syafaat itu. Ya, nanti kita akan singgung, karena nanti akan disinggung sendiri oleh Syekh Abdul Rahman. Baik, jadi ayat ini menjelaskan kepada kita akan dinafikannya syafaat dari selain Allah. Kemudian yang selanjutnya, wa qaulullahi ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, qul lillahi syafa'atu jami'an. Katakanlah hanya milik Allah syafaat itu seluruhnya. Jadi kalau sebelumnya dinafikan ya, dinyatakan tidak ada syafaat dari selain Allah, tapi pada ayat yang kedua di sini menetapkan adanya syafaat ya, bahwa syafaat itu hanya milik Allah. Katakanlah milik Allah lah syafaat itu seluruhnya. Oke? Jadi ada yang dinafikan, ada yang ditetapkan. Ya, yang dinafikan dari selain Allah, sedangkan yang ditetapkan ya hanya milik Allah. Yang ketiga adalah firman Allah Ta'ala, wa man dzalladzi, wa qawluhu man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idnihi. Dan firman Allah Azza wa Jalla, siapakah yang bisa memberi syafaat di sisi Allah kecuali dengan izinnya, kecuali dengan izin Allah maksudnya. Ayat ini menetapkan ya, syafaat itu ada namun dengan syarat. Jadi setelah dinyatakan tidak ada syafaat, kemudian dijelaskan ada syafaat milik Allah, kemudian ditetapkan dengan syarat. Oke, ini ayat yang ketiga. Selanjutnya ayat yang berikutnya, Allah berfirman, wa qawluhu wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di an ya'dana Allahu liman yasha'u
wa yarda. Dan berapa banyak malaikat di langit, syafaat mereka tidak berguna sama sekali kecuali setelah ada izin dari Allah bagi siapa yang Allah kehendaki dan bagi siapa yang Allah ridhai. Ayat tempat ini menggabungkan, menggabungkan dinafikannya syafaat dari selain Allah, ditetapkannya syafaat hanya milik Allah, dan dijelaskan bahwa dia berlaku dengan syaratnya. Ini 4 ayat, semuanya menjelaskan tentang hakikat syafaat. Berkata Syekh Abdul Rahman, bab syafaat ay bayan syafaat wa idahuha, keterangan tentang syafaat dan penjelasannya. Wa bayan hukmiha wa haqiqatuha, keterangan tentang hukum syafaat dan apa itu hakikatnya. Wa bayanu ma athbatahu al-Qur'an minha wa ma nafahu, dan juga keterangan syafaat yang ditetapkan oleh Quran dan syafaat yang dinafikan. Jadi ada 2 macam, ada syafaat muthbatah yang ditetapkan Quran, ada juga syafaat yang manfiyah yang dinafikan Quran. Ini mesti pelan-pelan membahas tentang syafaat, karena memang butuh pemahaman yang utuh, agar kita bisa sampai kepada kesimpulan yang benar, khususnya bagi antum yang baru belajar bab syafaat. Selanjutnya berkata Syekh Abdul Rahman, qala wa lamma kana al-musyrikuuna fi qadimid dahri wa hadithi innama waqa'u fi syirki bi ta'alluqihim bi adyal syafa'ah. Ini yang tadi saya jelaskan, bahwa orang-orang musyrikin dulu dan sekarang itu mereka menjadi musyrik itu gara-gara bab ini. Salah paham karena bab ini. Kata Syekh Abdul Rahman, ketika orang-orang musyrikin di zaman dulu dan juga di zaman sekarang mereka terjatuh ke dalam kesyirikan adalah disebabkan karena ketergantungan mereka dengan persoalan syafaat. Kama akhbarallahu anhum, sebagaimana yang Allah terangkan tentang mereka. Kata Allah sallallahu alaihi wasallam, lamma alqa syaitan fi tilawatihi, sampai-sampai ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam setan masuk ke dalam bacaannya Nabi ini, hadis Gharani, dimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis pernah membaca surat An-Najm di hadapan orang-orang musyrikin. Di situ diselipkan oleh syaitan bacaan wa inna syafa'atahum la turtaja, dan sungguhnya syafaatnya mereka, yaitu syafaatnya la ta'uz zamanat, syafaatnya malaikat itu benar-benar diharapkan. Radiyal musyrikuna anhu, di situ orang-orang musyrikin senang mendengarnya. Wasajadu ma'ahu, di akhir surat Najm itu ada firman Allah, wasjudu lillahi wa'budu, dan sujudlah kamu kepada Allah dan beribadahlah kepadanya. Nabi sujud. Nah, ketika Nabi sujud, karena sebelumnya mereka dengar ucapan setan tadi wa inna syafa'atahum la turtaja, akhirnya mereka juga ikut sujud. Kenapa? Dhannu annahu sallallahu alaihi wasallam qala, menyangka bahwa ucapan itu ucapan Nabi. Wa nawafaqa ala dinihim, dan menyangka bahwa Nabi sudah sejalan dengan agama mereka. Apa agama mereka? Yaitu mengharapkan syafaat dari selain Allah. Ibadah kepada selain Allah dengan mengharapkan syafaat. Min du'a'il malaikat, dari perbuatan mereka menyeru malaikat wal asnam, dan juga berhala-berhala. Li syafa'ah, menyeru malaikat dan selain Allah dari berhala dan yang lainnya, tidak lain dan tidak bukan melainkan hanya karena alasan syafaat. Hanya karena alasan syafaat. Nah, tatkala seperti itu keadaannya, arada al-musannif rahimahullah fi hadzal bab iqamatul hujjati ala anna dzalika huwa ainu syirk. Penulis yaitu Syekh Muhammad bin Wahab
Ya, dalam bab ini beliau bikin bab syafaat. Beliau ingin menegakkan hujjah bahwa perbuatan tersebut, peribadatan kepada selain Allah dengan hanya mengharapkan syafaatnya. Kenapa dia ibadat pada selain Allah? Mengharapkan syafaat. Ini adalah orang musyrikin. Huwa ainu syirk. Itulah ya kesyirikan itu sendiri. Ya. Jadi orang-orang musyrikin dulu itu nyembah selain Allah, Lata Uzza Manat, bukan karena Lata Uzza Manat itu bisa menciptakan, bisa mengabulkan doa, bisa memenuhi hajat. Mereka karena mereka itu sebagai apa? Sebagai perantara yang diharapkan perantaraannya, atau dengan kata lain diharapkan syafaatnya. Ya, karena syafaat itu maksudnya adalah perantara. Ya. Yang diharapkan bisa memperantarai antara seseorang dengan Allah Azza wa Jalla dalam pemenuhan hajat-hajat yang dia minta. Ya, dia tidak minta kepada selain Allah, dia mintanya kepada Allah. Cuman dia minta syafaatnya ya selain Allah itu, agar selain Allah itu bisa menyampaikan hajat mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, keyakinan yang seperti ini itulah ya kesyirikan yang dulu dilakukan oleh orang-orang musyrikin. Ya, maka dalam hadis Gharabi, ya kisah yang tadi saya disebutkan juga oleh Syekh Abdul Rahman di sini, itu kisah apa? Di mana setan menyelipkan dalam bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa inna syafa'atahum la turtaja, bahwasanya syafaatnya malaikat itu diharapkan. Berarti klop di situ. Mereka menyangka bahwa Nabi sudah klop dengan ajaran mereka. Ya, maka akhirnya ketika Nabi sujud di akhir bacaan surat An-Najm, mereka pun ikut sujud dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, menganggap bahwa pertikaian antara musyrikin dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sudah selesai. Maksudnya apa ini? Dibawakan hadis ini maksudnya, yaitu agar seorang itu paham seperti apa hakikatnya ajaran musyrikin. Ya, bahwa ajarannya musyrikin itu ya bukan kesesatan yang jauh, ya seperti menganggap ada Tuhan lain selain Allah, atau menafikan tidak ada Tuhan misalnya. Nah, mereka menganggap bahwa Allah adalah satu-satunya ya pencipta, pemilik, pengatur, bahkan menganggap bahwa Allah itu disembah, berhak disembah. Cuman mereka nggak mengakui Allah sebagai satu-satunya disembah. Kenapa? Karena mereka juga nyembah selain Allah. Nah, peribadatan mereka kepada selain Allah itu dari bab syafaat. Amin. Ya, jadi mereka nyembah malaikat itu karena apa? Karena syafaat. Hanya mengharapkan perantaraannya malaikat, agar malaikat itu yang menyampaikan hajat mereka kepada Allah. Jadi kesyirikannya musyrikin dengan kata lain itu adalah peribadatan kepada apa? Perantara. Ya. Karena tadi kalau ilmu syirik, bahwa demikian itulah kesyirikan itu sendiri. Ya, jadi kesyirikannya musyrikin Mekah yang dulu diperangi Nabi SAW itu pada taraf ya, di mana banyak orang-orang yang mengaku muslim menganggap bahwa perbuatan itu bukan syirik. Saya ulangi lagi ya. Banyak orang-orang yang mengaku muslim menganggap bahwa itu bukan syirik, padahal itu apa? Itu syirik. Kalau kesyirikannya itu dari jenis nggak percaya Tuhan, selesai. Artinya, ya, insya Allah nggak akan banyak orang tersesat. Atau menganggap bahwa ada pencipta lain selain Allah, misalnya. Ini kan terang. Ya. Artinya jauh lebih terang benderang ketimbang persoalan apa? Memberikan ibadah kepada selain Allah, ya, di atas anggapan bahwa selain Allah itu sebagai perantara. Ini di sini ini banyak sekali dari orang yang mengaku muslim menganggap itu bukan di sini. Ya. Jadi kalau dibilang tipis ya tipis. Ya, tapi Al-Qur'an mempertegasnya bahwa itulah ainus syirik, itulah kesyirikan. Ya, itulah kesyirikan. Kamu bersini kan? Ya.
Ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, Anda anggap sudah jelas ya. Ini persoalan yang paling krusial. Apa? Bukan, maksudnya persoalan ini, udah paham belum? Jangan yang lain dulu. Persoalan ini dulu, udah paham belum? Kita ingin mengidentifikasi agamanya musyrikin, kita ini. Jadi kalau antum dulu menganggap bahwa kesyirikan itu adalah nggak percaya Tuhan, kesyirikannya musyrik itu nggak percaya Tuhan, berarti yang selama ini anggapan antum salah. Itu kesyirikan, itu kekufuran, namun ya bukan dari jenisnya kesyirikannya musyrikin di zaman Nabi. Yang kita ingin identifikasikan itu kesyirikannya musyrikin di zaman Nabi itu kayak apa, itu untuk kita keluar dari ini. Enggak. Paham tak banggalah? Oke, kalau sudah paham kita lanjut ya. Kalau ada syafaat allati yadunnuha man da'a ghayra Allah annahu yashfa' kama yashfa'u al-wazir inda al-malik manfiyatun dunya wa ukhra, dan bahwasanya syafaat yang dianggap oleh orang-orang yang menyeru selain Allah bahwa selain Allah itu bisa memberi syafaat, seperti halnya seorang menteri yang bisa memberi syafaat di samping raja. Ya, misalnya Anda kalau minta langsung kepada raja, Anda nggak akan dipenuhi permohonannya. Kenapa? Karena Anda bukan siapa-siapa, gitu kan? Tapi Anda hubungin tuh si menteri, menterilah yang minta kepada si raja. Karena raja dengannya menteri, maka hajat dan kepentingan Anda diurus tuh akhirnya. Itulah gambaran surah syafaat. Orang-orang musyrikin tuh ya memandang ya, bahwa para malaikat itu laksana menteri ya di sisi raja. Ya, sehingga mereka berharap dan minta syafaatnya malaikat. Ya, nah, ketika malaikat minta kepada Allah, maka permohonan Anda diurus dan dikabulkan. Gitu ya. Tahu gambaran paling ringannya lagi seperti apa misalnya? Ya. Antum pengen sesuatu misalnya di pondok ini. Ya. Kalau ngomong sama ya Ustaz Ja'far, ya, antum nggak berani, ya, maka antum ngomongnya sama Pak Agus, ya, biar menurut antum mungkin kalau Pak Agus yang ngomong dikabulin. Nah, itu surah syafaat. Ngerti nggak? Jadi mereka nggak minta langsung kepada Allah karena menganggap nggak pantas, ya, merasa bahwa dirinya banyak dosa. Dan dicarilah hamba-hamba yang dianggap sebagai hamba-hamba pilihan, malaikat, nabi, wali, minta kepada malaikat, nabi, wali itu bukan hajat antum, tapi minta agar mereka yang menyampaikan hajat antum kepada Allah, nanti Allah yang ngabulin. Banyak orang Islam menganggap bahwa ini bukan kesyirikan, padahal itu apa? Ainusyir. Ainusyir itu apa maksudnya? Intinya. Yang intinya syirik di situ. Jadi kalau itu bukan kesyirikan, kita hapus istilah syirik dari kamus Islam. Justru itulah kesyirikan yang dulu Nabi perangi, gitu. Ya berarti kalau yang seperti itu kesyirikan, apalagi yang lebih besar lagi. Seperti misalnya apa? Percaya Tuhan, orang ateis, ya kan? Maka lebih kafir daripada musyrik. Ya, atau menganggap pencipta alam semesta ada lebih dari satu, ada Allah, ada selain Allah yang mengaturnya, yang memeliharanya. Ini lebih jauh lagi. Nanti kan ada begini.
Ya. Wa anna syafa'at allati yadunnuha man da'a ghaira Allah annahu yashfa', dan bahwasanya syafaat yang dianggap oleh orang-orang yang menyuruh selain Allah bahwa selain Allah itu bisa memberi syafaat, kama yashfa'ul wazir, sebagaimana halnya menteri bisa memberi syafaat di sisi raja, manfiyatun, syafaat yang seperti ini manfiyah. Apa manfiyah? Ini ditolak oleh Quran. Ini enggak ada syafaat seperti itu. Itu tadi sudah disebutin ayatnya, ada syafaat yang manfiyah, ya, diingkari. Ya, ada syafaat namanya muthbatah, yang diakui. Manfiyatun dunya wa ukhra, ya, diingkari di dunia dan di akhirat, artinya enggak ada. Wa inna Allahu alladhi ya'dhanu syafi' ibtida'an, dan bahwasanya Allah lah yang memberi izin kepada pemberi syafaat, ya, sedari awal untuk memberi syafaatnya. Ya. Oke. La yashfa' syafi' tidak, bukan si pemberi syafaat itu yang memberi syafaat tanpa izin Allah. Jadi kalau si pemberi syafaat itu memberi syafaatnya itu karena ada izin dari Allah. Oke. Ikutin aja dulu, nanti Ustaz akan sebutin apa kisi-kisinya. La yashfa'u syafi' tidak, bukan si pemberi syafaat itu yang memberi syafaat begitu saja tanpa izin Allah, kama yadhunnu a'da'ullah, seperti yang dianggap oleh musuh-musuh Allah. Oke? Nah, baru kita masuk ke definisi. Ya, apa sih syafaat itu? Qala wa syafa'atu masdar min asy-syafa' diddul witir. Syafaat itu adalah bentuk masdar, ya, isi masdar, ya, minas syafa', dari asy-syafa' yang artinya lawannya witir. Witir itu apa? Ganjil, berarti syafa' itu genap. Ya, maka syafaat itu maksudnya penggenapan. Ya. Gambarannya gimana? Gambarannya, perhatikan sini dulu. Antum minta langsung kepada Allah, antum sendirian. Ganjil kan? Ganjil apa genap? Sendiri, ganjil. Ya. Antum minta kepada Allah sendirian, ganjil. Antum ajak orang lain, ya, misalnya seorang musyrik datang ke kuburan wali, ya, dari tadi dia sendiri, ya, diajak ke wali untuk menyampaikan hajat dia kepada Allah. Jadi antum nggak sendirian di situ. Jadi ada dua orang. Antum genapkan diri antum dengan antum bawa-bawa para wali, ya, tapi bukan antum kan? Ya, lihatulillah. Ya, maksudnya si musyrik. Ya, dia genapkan dirinya yang tadinya cuma sendiri dengan bawa-bawa malaikat, wali, orang soleh untuk menyampaikan hajat dia kepada Allah. Ini asal usul penyebutannya syafaat dari sisi bahasa. Oke. Kemudian wa syafa'a fihi a'anahu, maka memberi syafaat padanya maksudnya menolongnya. Anda pengen meneruskan ke, misalnya SMA yang Anda inginkan, ya, emang Anda cita-citakan, tapi nilai Anda nggak ketolong, ya, untuk bisa masuk ke SMA itu, ya. Kemudian Anda cari orang dalam, ya, yang bisa nolong, ya, Anda bisa sekolah di SMA yang Anda cita-citakan tadi, ya, karena dia orang dalam, dianggap bisa memberi syafaat. Akhirnya orang dalam itu menolong Anda, itu namanya memberi syafaat. Orang kita bilang kasih rekomendasi. Syafaat itu mirip sama memberi rekomendasi. Ya, paham di sini? Ya, jadi akhirnya nilai Anda yang nggak ketolong tadi itu nggak dilihat, Anda bisa masuk dengan bantuan siapa? Orang
Nah, itu namanya ngasih syafaat. Paham gak sini? Maka wasyafa'a fi a'anahu, memberi syafaat maksudnya membantunya. Jadi dianggap ini wali-wali malaikat ini para pemberi syafaat, artinya yang bisa membantu dia agar hajat dia yang dia inginkan dikabulkan oleh Allah dengan bantuan wali dan rasul tadi dikabulin oleh Allah. Jadi yang ngabulin Allah apa si wali? Ya tanya, yang ngabulin si Allah apa si wali? Allah. Tetap mereka mintanya sama Allah. Cuman minta kepada wali syafaat. Sehingga si wali itu menjadi perantara dia, ya, yang menyampaikan hajatnya kepada Allah. Ini agamanya musyrik. Ya, banyak orang yang mengaku muslim, ya menganggap bahwa itu boleh. Bahkan ini dinul Islam bahkan katakan. Ini kan bahaya. Ya, keliru dalam mengidentifikasi ajaran yang dibawa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau An-Nihayah, dalam kitab An-Nihayah tentang definisi syafaat, hiya su'al fit tajawuz 'anil dzunub wal jara'im. Ya, yaitu minta untuk dimaafkan dari dosa, ya, dan jelekan. Nah, ini kita bilang definisinya qasir, kurang tepat, ya, kurang pas. Syekh Shalih Fauzan itu memberi definisi yang bagus. Ya, antum harus catat ini definisi. Bahwa syafaat secara istilah artinya apa? Siapa yang tahu? Ada apa ya? Angkat tangan. Ya, Anda. Talabul khairi lil ghairi. Minta kebaikan buat orang lain. Tadi kan kalimat minta kebaikan untuk orang lain ini. Jadi si wali itu minta kebaikan kepada Allah. Apakah buat dia atau untuk orang yang datang ke kuburannya? Bukan buat dia, tapi untuk siapa? Untuk orang yang datang ke kuburannya. Maksudnya orang musyrik itu menganggap bahwa orang-orang saleh, malaikat, nabi dan wali itu, ya, bisa minta kebaikan kepada Allah untuk, ya, si musyrik ini. Ya, paham di sini? Itu kalau gambarannya di akhirat. Di dunia pun juga masih bisa kita bawakan kepada definisi. Seperti tadi memberikan rekomendasi. Ya, misalnya saya pengen masuk diterima di satu instansi, tapi syaratnya nggak terpenuhi, maka saya cari orang dalam. Maka orang dalam itu minta, ya, izin kepada yang punya wewenang untuk masukin saya. Jadi dia minta kepada orang yang memiliki wewenang. Ya, apakah buat dia atau untuk saya? Untuk saya. Jadi minta kebaikan buat orang lain. Kalau misalnya Anda dihukum sama Ustaz Syarif, ya, nggak capai target, ya, Anda minta keringanan langsung ke Ustaz Syarif, jadi kabulin. Anda cari orang yang bisa memperantarai Anda dengan Ustaz Syarif, ya, ngomong Anda sama Ustaz Rusli misalnya, agar Ustaz Rusli ngomong sama Ustaz Syarif, ya, akhirnya dengan perantara Ustaz Rusli, Ustaz Syarif kasih keringanan. Nah, kalau Anda sendiri yang minta, Anda bukan siapa-siapa. Jadi dia minta, ya, Ustaz Rusli di sini ngapain? Dia minta kepada Ustaz Syarif, talabul khair, kebaikan, lil khair, bukan Ustaz Syarif, untuk Ustaz Syarif, bukan untuk Ustaz Rusli, tapi untuk siapa? Untuk kamu. Ya. Contoh lain misalnya, Anda ngutang sama Ustaz Rusli. Utangnya ada numpuk, ya. Ya. Mau beli lagi, ya, nggak dikasih lagi ngutang, ya. Tapi kiriman duit belum juga kan? Belum sampai. Ya, akhirnya Anda ngomong sama Ustaz Syarif agar Anda dibolehin tetap ngutang. Itu gambaran syafaat. Ya. Jadi pengertian syafaat itu dulu secara definisinya apa? Talabul khairi bil khair. Ya, minta kebaikan buat orang lain. Tapi sebenarnya bukan hanya kebaikan, namun juga
ya, dihalau dari keburukan. Ya, maka kata Syekh Al-Utsaimin dalam definisi yang lebih lengkap, tawassut lil ghair, cari perantara ya kepada orang lain, ya kepada pihak lain, cari perantara kepada pihak lain, fijal binaf'in, dalam menggapai manfaat atau daf'il madar, atau dalam menolak mudarat. Ya, gambarannya sama seperti tadi, cari perantara ya, misalnya Ustaz Rusli lil ghair, ya kepada Ustaz Syarif, ya fijal binaf'in, atau untuk mendapat manfaat, dinaikin nilainya, dikatrol misalnya, atau daf'il madar, atau dimaafkan dari hukum, kira-kira gitu. Oke, mengerti belum gambaran syafaat? Nah, itu yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin. Orang musyrikin menganggap bahwa malaikat, nabi, wali, orang-orang saleh itu para pemberi syafaat yang bisa memberi syafaat ibtidaan tanpa izin Allah Subhanahu. Hah? Ibtidaan itu maksudnya gitu, tanpa izin Allah Subhanahu wa taala sama sekali. Ya, padahal seperti tadi sudah disebut ayat-ayatnya bahwa syafaat itu tidak bisa berlaku kecuali dengan izin Allah Subhanahu. Oke. Berkata Syekh, kalau waliya naw'an, syafaat itu ada dua macam, seperti tadi sudah disyaratkan di depannya. Sebelum kita bahas ini syafaat itu naw'an, berarti kita sudah tahu definisi. Yang pertama, ini kisi-kisinya di definisi ya. Secara bahasa, apa tadi? Lawannya witir. Secara definisi, minta kebaikan buat orang lain. Oke, definisi selesai. Yang berikutnya, dari sini kita lihat bahwa dalam proses syafaat itu yang terlibat berapa pihak? Berapa pihak yang terlibat? 3. Ada kamu yang minta, ya. Ada perantara, ya. Dalam hal ini, ya. Misalnya Ustaz Syarif, ya. Ada yang memiliki syafaat, ya. Misalnya di pondok ini ada Ustaz Jafar, ya, kamu harusnya dihukum. Ustaz Syarif nolong kamu ngomong sama Ustaz Syarif, Ustaz Syarif nolong kamu. Akhirnya Ustaz Syarif ngomong sama Ustaz Jafar, akhirnya kamu nggak jadi dihukum. Gitu, ngerti? Jadi berapa komponen syafaat? 3 ya. Kamu nih baca namanya Rifki Bang. Kok? Hafiz. Mari. Di kawan. Minta sama ya kuburan Syekh Kuala. Dari Aceh ya. Ya. Agar dia menjadi perantara dalam pemenuhan hajat. Pengen ganteng, pengen kaya, pengen dapat jodoh, ya, apa hukumnya? Syirik, pelakunya musyrik. Barakallahu. Jelas. Ya. Kamu. Kamu orang mana? Jawabnya mana? Kenapa itu celana kedodoran? Pakai celana enggak? Di sana ada apa? Tempat-tempat kesyirikan. Ya, Candi Borobudur ini jelas ya. Yang mirip-mirip ya, seperti misalnya kuburan Syekh Kuala atau seperti itu ada nggak di sana? Cari tahu ya. Oke, jelas Allah. Ya, orang punya perhatian terhadap tauhid harus tahu di mana tempat-tempat kesyirikan. Ya. Oke, lanjut ya. Waliya naw'an. Sekarang kita bahas ya, syafaat itu dalam Quran ada 2 macam. Ada yang pertama syafaatun manfiyatun, syafaat yang dinafikan.
Apa itu syafaat yang dinafikan? Syafaat yang diakui oleh musyrikin namun dinafikan oleh Quran. Ya. Di mana orang musyrikin menganggap bahwa sembahan-sembahan itu bisa memberi syafaat. Tapi Quran menjelaskan nggak bisa. Ya. Karena berlakunya syafaat harus melalui syarat yang ketat. Nanti akan disebutin syaratnya. Jadi apa syafaat yang dinafikan? Yang diingkari oleh Quran, namun diakui oleh musyrikin. Pengertiannya qala wa hiya allati tutlab min ghairillah. Yaitu syafaat yang diminta dari selain Allah. Ya. Fima la yaqdiru alaihi illallah. Dalam perkara yang tidak disanggupi kecuali oleh Allah. Seperti misalnya minta dari penghuni kubur agar si penghuni kubur itu bisa memberi syafaat kepada orang yang ziarah kepadanya dan minta kepadanya syafaat dalam perkara yang tidak disanggupi kecuali oleh Allah. Seperti misalnya apa? Agar dia bisa masuk surga, agar dia bisa selamat dari neraka, atau sembuh dari penyakit, atau ya ditambahkan umurnya, dipanjangkan usianya, dibanyakin rezekinya. Ini semua persoalan-persoalan yang tidak disanggupi kecuali oleh Allah. Ya, jodoh, apalagi anak, ya, ganteng, ya. Tadi udah sifat marid semua. Jadi minta kepada selain Allah syafaat. Ya. Pada penghuni kubur, pada wali, pada orang saleh. Dalam urusan yang tidak disanggupi kecuali oleh Allah. Ya. Itu agar si wali itu ya memuluskan hajat dia untuk bisa masuk surga, selamat dari neraka. Ini syafaat yang dinafikan. Atau dalam urusan dunia diangkat ya pangkatnya, banyakin rezekinya, banyakin istrinya misalnya. Ya. Nah, ini persoalan yang tidak disanggupi kecuali oleh Allah. Maka minta syafaat. Ya, yang seperti ini itu dinafikan oleh Quran. Itulah yang diakui oleh musyrikin. Musyrikin mengakui bahwa kesembahan itu bisa ngasih syafaat dalam masalah. Tapi Quran menafikan. Ini disebut sebagai syafaat apa? Manfiyah. Ya, yang dinafikan oleh Quran. Yang kedua, kalau wa mutsbatatun, yaitu syafaat yang mutsbatah, yang diakui oleh Quran. Ya, yaitu syafaat yang terpenuhi syarat-syaratnya. Ya. Wa hiya allati tutlab min Allah, yaitu yang diminta hanya dari Allah. Jadi kalau mau minta, mau mendapatkan syafaat, ya, misalnya syafaatnya Nabi. Nabi bisa memberi syafaat enggak? Bisa. Jangan kepada Nabi mintanya, tapi kepada siapa? Allah. Gitu. Ya. Siapa lagi yang bisa memberi syafaat? Ya, al-afrad yashfa'un, anak-anak mati di saat belum balik. Ya. Setahun lahir meninggal dunia, kayak sekarang banyak di Gaza. Ya, bantaian dengan anak-anak jadi korban. Ya, itu bisa memberi syafaat bagi orang tua. Ya, tapi jangan minta sama dia. Tapi minta sama siapa? Sama Allah yang menguasai syafaat. Oke? Nah, perhatikan, jadi 3 komponen. Kita sekarang mengetahui istilahnya dulu. Yang pertama asy-syafi'. Asy-syafi' itu yang diberi wewenang untuk memberikan syafaat. Siapa yang diberi wewenang untuk memberikan syafaat? Di antaranya kita tahu siapa? Tentunya Nabi. Ya. Ini salah satu contohnya. Dan yang diberi wewenang untuk memberi syafaat itu bukan cuma Nabi. Maka kita bilang, kalau boleh minta dari Nabi, berarti boleh juga minta dari selain Nabi, gitu kan? Yang dijelasin dari Syekh Muhammad Abdullah dalam kitab Asbus Syubhat.
Ya, kalau mereka konsekuen mengatakan ya boleh minta kepada afrod, boleh minta kepada malaikat. Malaikat kan juga bisa memberi syafaat, beri wewenang maksudnya. Terus apa bedanya kalau gitu kamu dengan ajarannya orang-orang musyrikin? Yang pertama Syafi'i, yang kedua ya al-masyfu' lahu, ya, yaitu yang mendapatkan syafaat. Ya, misalnya kamu ya minta syafaat kepada Nabi, ya, minta syafaat kepada Allah agar Nabi memberi syafaat kepada kamu. Kamu itu disebut dengan masyfu' lahu. Yang ketiga al-masyfu' ilaih, yaitu yang menguasai syafaat. Ya, kata Allah, qul lillahi syafa'atu jami'an. Katakanlah milik Allah syafaat keseluruhannya. Yang menguasai syafaat di sini siapa? Allah. Jadi itu 3 komponennya ya. Adapun contoh-contoh yang tadi itu cuma pendekatan aja. Jadi ada siapa? Asy-Syafi', ada masyfu' lahu, ada al-masyfu' ilaihi. Asy-Syafi' yang diberi wewenang. Nabi, selain Nabi seperti misalnya siapa? Al-afrad itu siapa? Anak kecil yang mati sebelum baligh. Malaikat yashfa'un, diberi wewenang juga untuk memberi syafaat. Selain malaikat siapa lagi? Orang yang mati syahid, ya, yashfa'un, bisa memberi syafaat kepada 70 dari anggota keluarganya untuk masuk surga. Ya, dia diberi wewenang juga untuk memberi syafaat. Ya, bahkan al-mu'minun ba'duhum ba'd yashfa'un. Orang yang beriman bisa memberi syafaat yang satu dengan yang lainnya. Nggak boleh minta syafaat kepada sesama orang yang beriman. Karena kalau boleh, berarti boleh juga minta sama Nabi. Ya, seperti apa misalnya? Seperti bilang, ya fulan, kalau kamu masuk surga, gitu kan? Ya. Kemudian kamu nggak ada perintah di sana, ya. Tolong tanya sama Allah, ya. Selamatkan. Itu namanya minta syafaat akhirat. Ya. Sama seperti orang-orang musyrikin yang minta syafaat kepada Nabi. Ya. Oke, jadi 3 komponennya. Asy-Syafi' bukan, ya, artinya yang memberi syafaat tanpa izin Allah. Makanya kita bilang dia cuma dikasih wewenang doang. Nanti dia bisa ngasih syafaat itu kapan? Kalau ada izin dari Allah, terpenuhi syarat. Itu yang kita bahas ya. Lanjut, qala wala takunu illa li ahli tauhid. Dan syafaat itu tidak bisa diraih kecuali oleh orang yang mati muslim, ahli tauhid. Kalau dia mati musyrik dia enggak minta syafaat. Wa muqayyadatun bi amrayn, dan harus terpenuhi 2 syarat. Idnullahi lisyafi' an yashfa'. Ada izin Allah bagi syafi'. Siapa syafi' di sini? Yang diberi wewenang memberi syafaat untuk dia gunakan wewenangnya memberi syafaat. Jadi Nabi itu dikasih wewenang, dia nggak bisa sembarangan ngasih syafaat. Harus ada izin dari Allah untuk dia ngasih syafaat. Oke? Waridhahu 'anil masyfu' lahu, dan juga Allah harus ridha kepada yang mendapatkan syafaat. Ya, misalnya si Syafi' pengen kasih syafaat kepada Najri, ya, tapi Allah nggak ridha ini Najri harus syafaat, nggak bisa. Nabi Muhammad kasih syafaat buat Najri. Boleh kalau Najri mati sebagai muslim, aja. Jangan diplototin aja dong. Nanti melotot. Jadi yang mendapatkan syafaat itu harus orang yang mendapat ridha dari Allah untuk menerimanya. Ya. Oke, berarti kita sebutin sini ada berapa syarat? 2, boleh juga sebut 3, apa? Ya. Yang pertama adanya izin dari
Allah kepada asy-syafi' an yashfa'. Kepada asy-syafi' untuk memberi syafaat. Yang kedua, Allah ridha kepada yang mendapatkannya, yang bakal mendapatkannya. Itu harus orang yang diridhai oleh Allah untuk menerima syafaat. Ya. Apa lagi? 2 apa 3? Nah, 2 cukup insyaallah. Ya. Nah, karena syaratnya ketat kayak begini, maka ya, apa yang dilakukan oleh musyrikin datang ke kuburan wali. Ya, misalnya ke kuburannya ya yang dianggap wali Syekh Siti Jenar. Ya. Di Lemah Abang. Ya. Pun dia mati sebenarnya divonis kafir oleh siapa? Oleh Wali Songo. Ya, karena keyakinannya yang kufur manunggaling kaula Gusti. Ya, wahdatul wujud. Namun orang awam menganggap dia wali. Datang dia ke makamnya, ya, kemudian dia minta syafaatnya. Di sini tidak terpenuhi beberapa syarat. Yang pertama, dari mana dia tahu bahwa orang ini bisa kasih syafaat? Itu kan rajman bil ghaib. Namanya tebak-tebakan. Sedangkan yang kita tahu bisa kasih syafaat dengan namanya itu cuma Muhammad. Itu pun nggak boleh kita minta syafaat dari Muhammad SAW. Sedangkan ini siapa yang kasih tahu bahwa dia diberi wewenang untuk bersyafaat? Nggak tahu. Tambah lagi sirahnya, bahwa dia mata kafiran. Ya, mati sebagai kafir. Kemudian nggak terpenuhi lagi juga syarat ya, bahwa dia minta syafaat dari selain Allah. Maka ini termasuk syafaat yang mutbata atau yang manfiyah? Yang manfiyah, karena dia minta dari selain Allah. Ya. Kemudian tidak terpenuhi lagi syarat bahwa dia nggak bisa dapat syafaat. Kenapa? Karena dia sendiri sudah melakukan kesyirikan yang besar dengan minta kepada selain Allah. Maka dia nggak mungkin dapat syafaat. Betul nggak? Gitu. Tergantung alal bayyinah, terang. Ini persoalan syirik atau nggak syirik. Belum tahu. Ada pertanyaan ini sebelum kita lanjutkan? Masih terkait dengan masalah ini, jangan yang lain. Udah ngerti belum? Yang belum ngerti tunjuk tangan. Atau ntar habis dah bisik-bisik. Tapi harus cemas. Kalau belum ngerti juga cemas, jangan udah skip. Itu skip penyakit itu dalam belajar. Allah, yang tahu skip ya. Lewatin aja dulu, lewatin dulu. Akhirnya banyak yang kelewatan. Abdul Aziz, belum ya Abdul Aziz? Oh. Ini Abdul Aziz ini kelas berapa Pak Abdul Aziz? Kelas 7 apa 8? Kelas 7? Oh ya, mukanya serius banget gitu. Agak ceria gitu dikit apa? Baru kelas 7 aja udah serius banget gitu. Ya nggak apa-apa, syukurlah alhamdulillah. Paham nggak tuh? Paham? Masya Allah. Barakallahu fiik. Abdullah, ya Abdullah. Enggak cukup. Paham nggak? Ada yang nggak paham? Apa yang nggak paham? Paham ya? Alhamdulillah. Baik, penjelasan belum? Yang nggak paham ada nggak? Coba tunjuk tangan. Atau takut? Bom. Apa yang nggak paham? Apa yang nggak paham ya, Fatih? Terus didoain. Orang yang boleh menerima syafaat hanya orang yang diridhoi oleh Allah, dan Allah nggak ridho kecuali orang yang mati sebagai muslim. Kalau dia di dunia matinya kafir, dia nggak dapat syafaat. Kenapa? Karena Allah nggak ridho dengan kekufuran. Paham nggak? Ya. Jadi yang mendapat syafaat cuma siapa? Orang yang mati muslim. Mungkin antum nggak ngerti kok dia perlu dapat syafaat, sedangkan dia udah mati muslim. Dia kan punya dosa. Agar selamat dosanya,
artinya dosanya itu enggak dihukum oleh Allah, ya, dia butuh syafaat. Ya, karena setiap dosa itu akibatnya apa? Di akhirat di neraka. Ya. Nah, agar dia nggak dihukum, dia butuh syafaat. Nah, yang mendapatkannya itu cuman siapa? Cuman orang yang mati muslim. Makanya kata Nabi SAW, syafaati li ahlil kabairi min ummati, syafaatku untuk pelaku dosa besar dari umatku. Maksudnya muslim yang punya dosa. Kamu punya salah sama orang tua misalnya, atau sama guru, ya, berarti kamu layak dihukum nggak? Layak dihukum kan? Nah, kadang kamu nggak dihukum karena syafaatnya. Misalnya Daud bilang, Ustaz, dia itu tadi ketiduran, dia nggak sengaja, bikin salah, dia cuma ketiduran. Oh, ketiduran, ya wes nggak usah dihukum, gitu ya. Nah, jelas. Kalau belum ngerti juga banyak doa. Ya, nanti tanya sama yang lain. Yang lebih. Jadi yang intinya jangan diam. Ya, semua pelajaran nggak boleh skip. Ya. Baik, lanjut sedikit ya. Walau anna fi syafaati salatu tawaif, dan manusia berkenan dengan syafaat itu ada 3 golongan. Tarafani wa wasat. Ya, 2 kutub, ekstrem kanan, ekstrem kiri, dan ya, mazhab pertengahan. Yang muqtadir, yang moderat. Iya, yang moderat. Enggak condong ke ekstrem kanan ataupun ekstrem kiri. Fataifatun angkaruha, ada satu golongan ini ekstrem ya kirinya mengingkari syafaat. Siapa dia? Seperti Yahudi, Kristen, dan orang-orang Khawarij yang mengkafirkan pelaku dosa besar dengan sebab, yang mengkafirkan kaum muslimin dengan sebab dosa. Apa mazhab mereka? Menurut mereka orang yang udah masuk neraka nggak keluar lagi. Padahal dengan adanya keyakinan kita tentang persoalan syafaat ini, bahwa ada syafaat yang diakui oleh Quran, berarti ada yang bakal dapat syafaatnya di akhirat. Ya, berarti ada orang-orang yang calon penghuni neraka berkat syafaat nggak jadi masuk neraka. Paham? Ini pendosa nih misalnya Fatih, waliyadzubillah ya, dosanya banyak. Ya contoh aja ya Fatih ya, biar kamu paham gitu. Karena harusnya dihukum lebih berat. Ya. Tapi berkat syafaat, misalnya syafaat Nabi, insyaallah antum dapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin. Ya. Berkat syafaat Nabi, antum tidak jadi masuk. Kira enggak? Ya. Tapi syaratnya antum harus mati sebagai muslim. Itu. Tadi yang kamu tanya tentang ridho tadi ya. Ini jenis syafaat di akhirat. Jenis lain, orang yang sudah masuk neraka, ya, harusnya dihukum lama di neraka, tapi berkat syafaat, ya, udah keburu dikeluarin. Sebelum berakhir masa hukuman dia yang harusnya panjang, ya, berkat syafaat dipotong masa tahanan, diangkat dia dari neraka, dikeluarin, masukin dalam surga. Nah, itu syafaat juga. Syafaat untuk masuk surga. Karena penghuni surga ketika mereka selesai dari melintas sirat, ya, yaitu jembatan yang membentang di atas gunung Jahannam, udah mau masuk surga nih, dia dapetin pintu surga tutup. Bagaimana mau masuk? Ya. Akhirnya datang Nabi SAW, dia yang minta untuk dibuat pintu surga. Berkat syafaat Nabi, akhirnya calon penghuni surga masuk ke surga. Atau diangkat derajat dari di surga. Atau mungkin derajatnya biasa-biasa aja, diangkat jadi derajatnya yang paling tinggi. Berkat syafaat Nabi SAW. Gitu ya. Artinya antum mendapatkan keistimewaan, ya, yang sebenarnya amalan antum itu biasa aja. Atau mendapatkan pengampunan, sebenarnya dosa antum luar biasa. Itu berkat apa? Syafaat.
Ya, cuman ya syaratnya harus terpenuhi tadi. Ada izin dari Allah. Bagi pemberi syafaat untuk memberikan syafaatnya, kemudian yang mendapatkannya harus orang yang Allah ridhoi, dan Allah nggak ridho kecuali kalau orang itu mati sebagai muslim. Nah, berarti kalau musyrikin nih minta kepada kuburan agar si penghuni kubur itu bisa ngasih syafaat dia padanya, berarti dia udah melanggar syarat itu, karena dia telah minta kepada selain Allah sesuatu yang hanya Allah yang sembuh. Berarti dia sendiri yang menjadi penyebab, ya, dirinya nggak bersyafaat dari Allah saja. Paham? Ya. Nah, manusia berkenaan dengan syafaat ada 3 golongan. Yang pertama tadi siapa? Yahudi, Kristen, termasuk juga dalam ini siapa? Orang-orang Khawarij, yang menganggap bahwa orang kalau udah masuk neraka tak keluar lagi. Ya, karena orang Khawarij menganggap ya pelaku dosa besar kekal di neraka. Benar nggak keyakinannya? Benar apa salah? Pelaku dosa besar kekal di neraka. Nah, Najib, Najib, bom ya Najib. Benar nggak pelaku dosa besar kekal di neraka selama-lamanya? Tahu kekal nggak keluar lagi dari neraka nih? Dosa besar seperti misalnya durhaka sama orang tua. Benar nggak? Dia dihukum di neraka selama-lamanya. Benar apa salah? Benar. Wah, kecil. Jangan diketawain ya, kawan. Namanya kita lagi belajar kalau salah ya. Nah, siapa nih? Kamu, siapa namanya? Dafa hak. Ini namanya berat loh. Dafa itu minad difa. Maunya kan difa al-haq. Membela al-haq, membela kebenaran. Tapi kebenarannya harus tahu dulu baru bisa membela. Iya kan? Kalau ngebolang terus gimana bisa tahu kebenaran? Ya, Dafa. Pelaku dosa besar kekal di neraka jahanam. Benar apa salah? Benar apa salah? Aduh, gawat kan. Ini akibat membolang. Ya. Jadi akidah Ahlussunnah, ya akidah kita, ya pelaku dosa besar tidak kekal di neraka jahanam. Yang kekal di neraka jahanam cuma satu apa? Syirik akbar dan kekufurannya. Ya, kekufuran orang kafir aja yang kekal di neraka jahanam. Tapi kalau orang yang melakukan dosa besar nggak kafir. Lebih, Najib. Lebih. Baik, jadi sah. Ya, belajar yang benar. Allah Ustaz. Tuh kalau kekal, kamu kekal di neraka, banyak kamu dosanya itu. Baik, lanjut ya. Wa ta'ifatun athbatuha. Jadi kalau yang pertama tadi ya menafikan syafaat. Yang kedua, ta'ifatun athbatuha, menetapkan syafaat wa ghalau fi itsbatiha, tapi ghulu, berlebihan dalam penetapannya. Ya. Gimana? Hatta jawazu talabaha min al-awliya was-salihin. Sampai-sampai mereka membolehkan minta syafaat dari para wali dan orang saleh. Tanya lagi sih. Kamu siapa namanya? Abdul Aziz. Faris, ya Faris. Hukum minta syafaat dari para wali. Boleh enggak? Boleh. Memang gitu ya namanya anak SMP itu gitu. Mudeng dia. Jadi belajar ya benar ya. Ya, coba perhatikan apa yang disampaikan. Lagi. Fajar. Boleh Fajar. Apa hukumnya minta syafaat dari Sunan Gunung Jati? Nggak boleh ya?
Syiriknya syirik itu, minta syafaat dari kuburan sudah menunggu itu. Syiriknya. Sandal, jabta wasabta wa talafik. Bisa, hatikan lo. Masalah ini masalah krusial, penting banget. Kalau nggak paham tanya. Maka Ustaz bilang kalau nggak paham tanya, nggak paham tanya. Borotan saya. Hah? Kan borotan saya rasanya. Makanya. Karena kalau nggak paham, menganggap ajaran musyrikin benar, belum muslim. Kalau belum muslim, sholat mau nggak diterima, puasa mau nggak diterima, ya, apa nggak diterima. Ya jadi kalau ngobrol faidah aja. Ini banyak pelajaran yang perlu kita kejar ya. Yang lain. Hanya yang antum lihat, ya teman antum paham, hanya harus dikejar. Kita nggak bisa mengandalkan pelajaran yang ada di sekolah. Ya, bisa jadi luput ya oleh kita kalau kita sendiri nggak mengisi kosongan. Oke, jadi yang kedua, nataifatun athbatuha wa ghalau fi itsbatiha. Kelompok yang menetapkan syafaat namun hulu. Apa hulu? Berlebihan. Ya, ekstrim dalam penetapannya sampai-sampai membolehkan minta syafaat dari para wali dan orang-orang soleh. Jelas nih perbuatannya musyrikin. Yang ketiga, qala ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah wal jamaah athbatu syafa'ah syar'iyyah. Mereka lah yang menetapkan adanya syafaat yang syar'i. Kama kata Allah di kitabih, seperti yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Ya, maksudnya syafaat yang diakui mereka menetapkan, syafaat yang dinafikan mereka nafikan. Artinya mintanya hanya kepada Allah. Wala tutlab illa minallah, dan syafaat yang syar'i ini tidak diminta kecuali dari Allah. Ka'an tas'alahu ta'ala an yashfa' fika nabiyyak Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti kamu minta kepada Allah Ta'ala agar nabimu memberikan syafaatnya kepadamu, itu Nabi Muhammad. Fa inna syafa'ata mahdhu fadlin wa ihsan. Karena syafaat itu sebenarnya ya cara Allah untuk menunjukkan kedudukannya para pemberi syafaat dan murni hanya semata-mata karunia dan anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Saya rasa cukup ya. InsyaAllah. Ada pertanyaan? Boleh di luar pelajaran nggak apa-apa. Atau nah, tadi anda tanya apa? Jimat, ya, apalagi? Ya wafat, ya apalagi misalnya penglaris itu masuk dalam kategori jimat, ya, pengasih. Ya, ini hukumnya bisa syirik kecil, bisa syirik besar. Hukum asalnya dia syirik kecil dulu lah. Ya, hukum asalnya dia syirik kecil. Kenapa dia masuk syirik kecil? Ya, karena dia menetapkan yang bukan sebab sebagai sebab. Jimat itu buat apa misalnya? Biar laris dagangan. Yang namanya sebab laris, ya promosi mas, gitu kan? Kemudian bagusin kontennya. Itu kan sebab-sebabnya masuk akal. Kalau antum buka toko jangan gelap, bikin terang biar kelihatan. Ya 10 meter bahkan 10 km sebelum sampai toko udah ada iklannya. Ini kan misalnya Prinsewu gitu. Ya, Jawa ini kan berapa kilometer sebelum restorannya iklannya udah berelok ya Pak ya. Itu. Nah tapi misalnya jimat, apakah jimat ini sebab orang dapat kelarisan dalam usahanya? Jelas itu bukan sebab. Maka menganggapnya sebagai sebab padahal dia bukan sebab. Ini masuk kategori apa? Syirik kecil. Ya. Tapi yang syirik kecil bisa besar dengan dua sebab. Yang pertama, kalau nyari jimatnya dengan semedi. Ya, semedinya kepada selain Allah itu khusyuk ya untuk selain Allah, atau misalnya dengan menyembelih untuk selain Allah, ya dia jatuh pada syirik besar dari situ. Kemudian yang kedua, kalau dia meyakini bahwa jimat itu berfungsi dengan sendirinya tanpa andil Allah Subhanahu wa ta'ala sama sekali. Ya. Jadi kalau misalnya orang bilang dia punya jimat, kemudian dia bilang
Ya ini kan cuma sempat Pak, jangan ekstrim-ekstrim banget lah. Apa bila kita bilang justru itu syirik, justru itu syirik. Ya, justru itulah yang namanya kesyirikan. Ya, Anda menganggapnya hanya sebagai sebab, Allah yang bantu, Allah yang berikan padamu manfaat, tolak dari mudarat, dan menganggapnya hanya sebagai sebab, justru itulah syirik kecil. Kalau Anda menganggap bahwa itu dia yang berfungsi dengan sendirinya, memberi manfaat dan menolak mudarat, itu pada syirik. Baik, lagi. Jadi syafaat itu terus perkara yang Allah yang punya ya? Iya. Maksud dari kekhususan Allah berarti? Iya. Syafaat ini hanya milik Allah. Berfirman dalam Al-Quran, "Qul lillahi syafa'atu jami'an." Semuanya itu syafaat seluruhnya hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, adapun selain Allah itu cuma dikasih wewenang, bukan dikasih syafaat. Hanya ya kita bahasanya gitu, hanya diberi wewenang untuk memberi syafaat. Itu pun nggak bisa dia berikan begitu saja tanpa izin dari Allah. Harus Allah izinin dulu. Karena tadi di ayat yang keempat Allah berfirman, "Wa kam min malakin fis samawat." Berapa banyak malaikat di langit, syafaat mereka nggak berguna sama sekali. La tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di an ya'dana Allah, kecuali setelah Allah izinin untuk kasih syafaatnya. Liman yasha' wa yarda, bagi yang menerimanya itu harus Allah kehendaki untuk menerimanya. Nah, harus orang yang Allah ridhoi untuk menerima syafaat. Jadi dua syarat. Oke? Ya, beda kalau di dunia dengan syafaat di dunia. Ya, syafaat di dunia para pemberi syafaat bisa ngasih syafaat kepada bahkan orang yang nggak diketahui ya oleh si pemilik ya wewenang itu, pemilik asal dari wewenang itu. Ya kan? Udahlah nggak apa-apa, mau masuk nanti saya ngomong sama atas. Gitu ya. Tapi ternyata ketika dikasih tahu, atasannya marah. Bahwa kamu kasih sama dia. Ya bagi menurut saya gini Pak. Kayaknya dia nggak bisa. Akhirnya dianulir. Tapi kalau di akhirat nggak bisa. Ya. Maka di akhirat syafaat itu begitu ketat. Ini menunjukkan bahwa syafaat itu seluruhnya hanya milik Allah Azza wa Jalla. Oke, semoga antum bisa memahami ini bab penting. Insyaallah masih berlanjut. Ya, yang belum paham, insyaallah nanti kita tanya ya pertemuan yang akan datang. Jadi siapin diri antum, ya usahakan antum memahami apa yang sudah disampaikan. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.